baik kita yang tim ataupun semua jemaat Tuhan yang ada pada saat malam hari ini, masing-masing kita berdoa diri sehingga pada waktu pemberitaan firman Tuhan berjalan, baik kita yang ada di ruangan ini ataupun juga yang ada di rumah jabatan atau yang ada dimanapun kita berada, di rumah-rumah, perlu masing-masing berdoa diri agar biar firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus dapat menuntun sehingga pada akhirnya firman hidup dapat memberkati kita semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengagungkan, meninggikan Tuhan, sudah memuji, menyembah kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, segala roh angkasa, udara, penghulu, pemerintah, penguasa dunia, roh jahat yang datang dari berbagai macam cara mengalihkan perhatian kepada perkara sia-sia, membuat rasa bosan, rasa mengantuk, acuh tak acuh, atau dari berbagai macam cara membuat tidak ada keterangan dalam mendengar firman Tuhan. Kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Yesus, enyala iblis dari kehidupan kami. Dan hamba yang dipercayakan Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang dapat mengambil alih. Jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan juga Roh Kudus yang dapat mengambil alih. Ruangan kita, halaman semua adalah pengawasan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, tidak ada untuk supaya menjadi ada kalau ada Yesus. Sekali lagi, tidak ada akan menjadi ada kalau ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, maka tidak ada tetap menjadi tidak ada. Amin. Sekali lagi, tidak ada akan menjadi ada kalau ada Yesus. Tetapi kalau dia tidak ada, karena Yesus tidak ada di situ. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, silakan duduk. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, kalau sudah dapat semua, saya jemput kita berdiri lagi. Ya. Baik, puji Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia mengira dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang berbagi jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan dapatkanlah jalamu untuk mengangkat ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah sisa ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia bersungguh berkembang Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Baik, demikian firman Tuhan. Tidak ada akan menjadi ada kalau ada Yesus. Amin. Sekali lagi, tidak ada kalau ada Yesus. Tetapi kalau dia tetap tidak ada karena tidak ada Yesus. Amin. Amin atau tidak? Dan karena itu saudaraku ini berkata oleh Tuhan, pada malam hari ini kita sangat bangga, kita sangat bersyukur karena dia Bapa pemilik kehidupan yang terus menganugerahkan hidup ini kepada kita. Karena dia Yesus ada, maka sampai malam ini kita masih ada. Amin. Kalau dia Yesus tidak ada, malam ini kita tidak ada. Maka sekarang kita ada menangis juga di nenek yang meninggal sana. Amin. Amin atau tidak? Ini sekarang banyak bapak-bapak yang ada di sana karena makan daging. Amin. Makan dah? Makan dah? Makan dah? Daging, bakar daging. Amin. Telinga babi. Amin. Paha babi. Amin. Lidah babi. Amin. Itu mau makan ya kita di sana. Tapi untuk datang dari firman Tuhan itu sulit. Amin. Dia ada, maka semua yang tidak ada akan menjadi ada. Amin. Baik, puji Tuhan. Ini sama suruh berdiri terus, ini sudah capek, silahkan duduk. Baik, puji Tuhan, saudara ini berkata oleh Tuhan untuk supaya Yesus hadir di dalam segala sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Maka hal yang pertama harus dengar firman Tuhan. Amin. Untuk supaya segala sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada, maka harus dengar firman Tuhan. Sekali lagi, untuk supaya segala sesuatu itu menjadi ada, maka harus dengar firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita gumuli atau kita doakan akan menjadi ada kalau ada Yesus. Amin. Kalau ada Yesus, karena Yesus adalah sumber segala harapan dan jawaban yang pasti. Sekali lagi, Yesus adalah sumber harapan dan jawaban yang pasti. Ketika dia hadir dalam setiap pergumulan masalah persoalan hidup, kalau dia ada, maka segala sesuatu tidak akan menjadi ada. Amin. Amin atau tidak? Amin. 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 Ya. Kalau jaringan ada, Yesus ada, jaringan pasti ada. Amin. Amin atau tidak? Yang pernah menangis jaringan karena jaringan tidak ada, dia harus lari ke gunung dan di sana sini. Amin. Dan puji Tuhan, malam ini perlu kita belajar firman Tuhan ini, saudaraku. Ada Om Simon dengan dia menjadi teman-teman. Bahkan banyak orang yang datang melihat firman Tuhan. Lalu Yesus juga hadir. Dan ada banyak orang yang datang untuk bagaimana mengalami mukjizat. Dan saudaraku, pada saat itu ketika Yesus ada di sana, lalu untuk supaya Tuhan memberkati negeri itu, tempat itu, perahu itu, bukan itu, maka saudaraku harus katakan Yesus naik di saya punya perahu. Waktu itu Om Simon, Tuhan ini bukan Om Simon ini lubang ya, tapi Simon Petrus waktu lalu. Amin. Ya, saya bersyukur karena Om Simon juga selama ini pancing ikan. Dan puji Tuhan aja saya belum numpang dia punya perahu. Baik, puji Tuhan, saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Yesus hadir dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap pergumulan masalah persoalan hidup, dalam setiap sakit penyakit atau masa depan pendidikan sampai pada pekerjaan rumah tangga, untuk supaya masa depan menjadi baik. Setiap masalah persoalan ditangani, maka katakan Yesus harus hadir dalam kehidupan saya. Amin. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan saya, maka ingat harus siap dengar dia apa yang dia katakan. Maka itu saudaraku yang berbicara kepada Marta dan Maria. Marta, 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 Marta. Engkau sibuk melayani di dapur itu juga betul. Tadi saya pergi ada di dapur sana. Tidak mau datang, puji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, dia duduk. Dia kalau tidak dalam sebentar habis sembahyang saya pulang, saya tidak akan makan minum. Amin. Kalau dia dalam firman Tuhan sekali saya akan makan minum. Amin ya. Ya, baik, puji Tuhan saudaraku. Tapi bukan saya datang hanya karena urus makan minum saja. Makan minum itu betul karena perut lapar. Amin. Tetapi ingat saudaraku, Yesus berkata kepada Maria, Maria, dia sangat berbahagia karena dia duduk dan mendengar perkataan Yesus. Amin. Dia dengar apa kata Yesus, dia sangat berbahagia. Engkau yang
bahagia. Amin. Amin atau tidak? Amin. Jangan sudah lapar. Yang sudah lapar angkat tangan. Tim. Ada kok? Ada yang sudah lapar silakan dimakan. Amin. Jemaat Tuhan, ada yang sudah lapar? Kalau sudah lapar silakan pergi makan. Ada yang sedang masak di sana. Amin. Tapi akan datang waktunya kita berkata, akan datang waktunya manusia akan membara dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Baik anak-anak yang cantik ataupun pemuda-pemuda yang ganteng, bahkan orang-orang tua membara dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tidak akan mendapat firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan sudah terangkan. Dan di situ dikatakan bahwa lapar dan haus bukan karena makan minum, tapi firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 dan seterusnya. Dan karena itu selagi masalah kesempatan, perlu dengan firman Tuhan. Amin. Perlu dengan firman Tuhan. Karena firman itu sumber segala-galanya. Jadi pada waktu kita dengan firman Tuhan, maka firman itu menjadi sumber segala apapun masalah persoalan pendidikan yang tadi dialami oleh Simon. Ya, Om Simon Petrus dan teman-teman itu masalah ikan tidak ada. Saudara, mereka adalah ahli dalam mencari ikan. Amin. Di sini Bapak Simon Loban juga ahli cari ikan. Saya juga dulu ahli cari ikan. Tapi sekarang cari jiwa-jiwa. Bapak Simon juga hari ini datang cari jiwa-jiwa. Amin. Amin. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Untuk itu, supaya ikan itu Tuhan perintahkan. Hei ikan-ikan, engkau dari Jerman, dari Australia, engkau dari pantai, dari manapun, engkau datang masuk di itu apa? Bukan Om Simon. Amin. Maka pada saat itu Tuhan perintahkan, hei ikan masuk ke sana. Tapi ingat, harus undang Yesus hari di tengah dulu. Amin. Pada saat itu Simon Petrus memberi diri, bukan hanya diri saja, tapi dia memberikan tempat, memberikan perahu untuk supaya Yesus harus ada di atas. Lalu saudaraku, pada waktu itu ketika Yesus di atas perahu itu, apa yang dia lakukan? Dia mengajar, dia memberitakan firman Tuhan. Amin. Dia memberitakan firman Tuhan supaya seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus, lalu memberi dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan karena itu siapapun kita, baik kita ke perumahan ini, ada yang ada di dapur sana, ada yang di kebun-kebun, yang ada di sawah-sawah, yang ada di apa itu gudang-gudang, yang ada di tempat tidur, yang ada di tempat orang hati, dengan firman Tuhan, bahwa untuk supaya segala sesuatu yang sedang doakan, sudah berhari-hari, sudah bertahun-tahun, sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, untuk mendapat jawaban, maka harus katakan pada Yesus, Yesus hadir dalam kehidupan saya. Saya memberi tempat, saya memberi hidup ini untuk Yesus hadir dalam kehidupan saya. Dan ingat, pada waktu Simon Petrus memberi perahu untuk supaya Yesus ada di atas, lalu Yesus mengajar orang banyak. Amin. Yesus mengajar orang banyak untuk supaya percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa di surga, untuk supaya meninggalkan segala kehidupan mereka yang bobrok di mata Tuhan, yang jadinya di mata Tuhan, itu dilepaskan, supaya pada akhirnya saudara mereka diselamatkan. Amin. Amin. Gitu. Dan saudara, pada waktu Simon membuka diri, berikan tempat perahu dan Yesus naik. Bukan hanya untuk Simon Petrus dan Yohanes dan kawan-kawannya, tetapi orang banyak yang ada pada saat itu. Semua orang yang ada pada saat itu, untuk supaya mendengar firman Tuhan melalui perahu yang dia tumpang, dan dia berdiri dan mengajar kepada umat Tuhan yang waktu hadir saat itu. Dan saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, bukan hanya dia mengajar, mendengar firman Tuhan saja, tapi dia tahu kebutuhan orang yang hadir saat itu. Dia tahu kebutuhan Simon Petrus, dia tahu kebutuhan teman-teman, dia tahu kebutuhan semua umat Tuhan yang hadir pada saat itu. Demikian juga malam ini juga, bukan hanya saudara dengan firman Tuhan saja, tetapi saudaraku, Tuhan Yesus, firman Tuhan juga tahu kebutuhan saudara dan saya. Mungkin ada sementara mengeluh, karena apa? Mungkin dia tanam sayur gagal. Ya, amin. Panini gagal karena surga hantam habis. Amin. Kemiri tidak berbuah, gagal. Gagal panen. Padi tidak berhasil, jagung tidak berhasil, ternak tidak berhasil. Segala sesuatu yang kita kelola atau kita usahakan menjadi tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena
Karena Yesus belum hadir dalam setiap pekerjaan saudara, setiap usaha saudara, sehingga membuat akhirnya apa? Menemukan kekalahan diri kita. Amin. Tapi pada malam hari ini kita katakan kepada Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan saya, Engkau hadir dalam rumah tangga saya, Engkau hadir dalam pribadi saya. Maka saya percaya bahwa Engkau Yesus pasti akan memberi jawaban kepada saya. Amin. Kalau Simon Petrus pada waktu itu saudaraku dia memberikan tempat, dia memberikan perahu, maka malam hari ini juga Yesus berdiri di buka pintu hati saudara atau di buka pintu. Hai Simon, kalau engkau dengar suaraku, bukalah pintu. Hai Adisa, engkau dengar suaraku, bukalah pintu. Karena aku siap masuk. Kalau dia sudah siap masuk, maka dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Bukan hanya menjaga firman, tapi makan minum juga dia akan bertanggung jawab. Baca dulu Wahyu 3 ayat 20. Apakah makan minum dia siapkan atau tidak? Dia makan minum bersama kita atau tidak? Ya, silakan baca. Pakai itu mic. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Dia bersama-sama dengan aku. Dia masuk, dia di dalam, dia makan bersama-sama dengan kita dalam pengertian dia bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan hanya dari firman Tuhan saja, tapi dia siap untuk memberkati setiap usaha saudara saya. Amin. Kalau saudara saya tidak datang dengan firman Tuhan, maka ingat, Raja turun, ingat, saya mau akan dia kasih habis. Amin. Rumahmu yang kau saudara naik kasih bangun, dia kasih habis. Amin. Famili yang engkau ada siang malam pagi petang ada pergi jaga, dia kasih habis. Amin. Akhirnya orang pura bata bilang pulang kaya. Amin. Karena itu malam hari ini katakan pada Yesus, saya rindu engkau Yesus hadir dalam setiap usaha saya. Amin. Memberikan diri, memberikan hati. Yesus, saya siap terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Baik kita sebagai pendeta, sebagai satu majlis semangat, sebagai para pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang di tempat ini, mari kita membuka diri, buka hati kita. Saya rindu, saya memberikan tempat engkau Yesus ada di tempat saya. Kalau Simon Petrus memberikan perahu untuk Yesus numpang, maka malam hari ini juga kata pada Yesus, Yesus, saya mau engkau hadir dalam rumah tangga saya. Rumah yang saya sudah buat besar-besar ini engkau datang di dalam rumah saya. Bukan hanya simpan itu mogok gong yang sebentar gempa turun habis, pecah belah habis. Tidak, bukan satu ruangan untuk dia Yesus hadir tinggal di situ. Hidup bersama-sama dengan saudara. Dia memberkati saudara dalam setiap usaha pekerjaan saudara. Amin. Kalau sudah memberikan tempat kepada Yesus, dia sudah mengajar kepada kita tentang perkara surgawi. Maka ingat, dia bukan hanya mengajar saja, tapi dia mau untuk supaya saudara saya memberitahu kepada kita, kepada dia apa yang menjadi kekurangan kita, sampaikan kepada dia. Pada waktu itu Petrus, Yesus tanya kepada Petrus, hei Simon Petrus, apakah tadi malam yang kau cari ikan itu bagaimana dapat Tuhan? Om Simon bilang begini, Guru, tidak ada. Kami sampai malam ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Amin. Kenapa tidak ada? Karena Yesus tidak ada sama-sama. Tapi untuk supaya semuanya itu menjadi ikan itu ada, kalau ada Yesus, baru semuanya itu diperlengkapi. Karena apa? Dia sumber segala karakter. Amin. Karena itu malam hari ini mungkin ada sesuatu yang kita usahakan gagal dan gagal. Amin. Mungkin ada bilang, Tuhan saya sudah tes ini bertahun-tahun gagal terus ini. Karena Yesus engkau belum terima dia di dalam rumah tangga dalam pribadimu. Amin. Hanya mengandalkan kepintaran, kecerdasan, keahlian. Maka dia bilang, tunggu dulu. Sampai engkau mengakui Yesus baru dia menjawab. Sampai engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjawab. Kalau tidak, berdoa dan berdoa, tes dan tes sampai gigi opon juga tidak. Amin. Amin. Sampai sejalan engkel-engkel tes juga tidak bisa. Amin. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum memberikan tempat hati hidup
Yesus ada di dalam. Amin. Kalau Yesus kita suruh undang dalam hidup kita, tinggal tetap dia siap berperkara, dia siap bertanggung jawab atas hidupmu. Akhirnya apa? Tahun depan sudah pegang Esta 80%, 100%. Amin. Amin atau tidak? Karena itu melayani jangan hitung untuk rugi. Amin. Melayani, hai anggota tim, melayani jangan hitung untuk rugi. Amin. Amin atau tidak? Hei jemaat Tuhan, Anda yang sedang menggumuli anak-anak, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Amin. Jangan membuat Tuhan kecewa. Amin. Saya manusia saja kecewa, apalagi Tuhan. Ini hari ini mama yang ada banyak. Bapak dong ini makan daging di mana kita. Amin. Ini untuk tim yang datang banyak ini. Kalau tidak ini saya datang omen dari kursi bangku. Hei kursi, bangku, tembok, pohon yang ada sekitar. Hei anjing, babi yang ada sekitar. Dengar firman Tuhan. Kalau engkau juga mau hidup, dengar firman Tuhan malam ini. Kalau Yesus ada dalam dirimu, penyakit akan segera pergi. Amin. Jadi bukan kita manusia saja penyakit pergi. Hewan juga penyakit pergi. Tanaman juga penyakit akan pergi. Amin. Karena itu, hai semua tanaman dengar firman Tuhan malam ini. Kacang panjang buncis dengar ini. Wortel dengar firman Tuhan. Hai kau dengar firman Tuhan malam ini. Engkau juga akan pasti dididik oleh Tuhan. Kalau Tuhanmu itu datang kepada Tuhan. Kalau tidak, engkau akan dirusakkan oleh malapetaka. Amin. Karena itu firman Tuhan, Yesus bilang begini, pergi omong Injil kepada seluruh makhluk. Hei engkau tanaman, engkau juga makhluk yang peduli dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Hei gunung-gunung, dengar firman Tuhan. Manusia kalau sudah tidak datang puji Tuhan lagi, turunkan bukit, batu itu turun, kasih habis itu semua. Itu menurut firman Tuhan. Amin. Amin. Ini waktu surga turun itu semua mulai berdoa, menangis. Tapi kalau ibadah tidak mau datang beribadah. Saudara, malam hari ini Yesus hadir melalui firman-Nya dan berbicara kepada kita. Kalau mau untuk supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, berkat itu turun dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Maka malam ini dengar firman Tuhan baik-baik. Undang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Harus berikan tempat kepada Dia. Amin. Simon Petrus memberikan perahu untuk dia ada. Sekarang kita juga undang dia hadir dalam rumah tangga kita. Amin. Hadir dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Supaya pada akhirnya apa? Pekerjaanmu dapat diberkati oleh Tuhan. Ingat, Simon Petrus pada waktu dia mengakui dia punya kelemahan, keterbatasan dia punya kekurangan. Kenapa dia belum dapat? Bukan kekurangannya, tidak ada. Saya sudah capek kerja sama ikan, tidak ada. Dia terbuka. Amin. Kita ini banyak jemaat pemalas itu datang mengaku, berbicara kepada pendeta, berbicara kepada penetua. Bilang, Bapak, saya sudah tes 10 kali, 100 kali, tidak lulus. Sulit untuk memberitahu para pendeta. Tapi belajar dari Simon Petrus, dia membuka diri bahwa dia tidak semalaman, dia cari ikan tapi tidak dapat ikan. Saat itu dia memberitahukan kekurangan dia. Ya, yang tidak ada akan menjadi ada kalau Yesus memberi jawaban. Amin. Dan saudara, kalau sudah terbuka, Yesus pasti akan memberi jalan yang terbaik. Amin. Kita beritahu kepada manusia, dia memberitahu, tapi kecewa lagi, putus asa. Tapi dia Yesus kalau saudara beritahu pada dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dia tidak akan membuat Anda putus asa, bukan putus cinta ya, putus asa. Dia tidak akan membuat Anda kecewa, tapi dia akan membuat akhirnya ada sukacita yang besar di dalam setiap usaha saudara dan saya. Amin. Saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat itu saudaraku, pada waktu Yesus hadir dalam Simon Petrus, dia angkat perahu, dia mengajak segala sesuatu kepada orang banyak yang hadir. Dan pada saat itu saudaraku, Yesus bertanya pada Simon, hei Simon, ada ikan atau tidak? Simon punya alasan, saya sudah malam-malam cari sampai tidak dapat. Memang dia ahli, tapi kenapa Yesus tidak diandalkan? Maka itu dia gagal di dalam usaha malam itu. Amin. Saudara punya keahlian, ya bertani. Anda punya keahlian tukang, Anda punya keahlian buat kue segala macam, ya. Ada segala macam yang kau punya keahlian.
Tapi kalau Yesus tidak ada, hancurlah hidup kita. Amin. Gugurlah hidup kita, binasalah hidup kita. Ya, kenapa? Karena Yesus tidak ada. Tapi kalau Yesus ada, maka segala sesuatu itu pasti diatasi. Amin. Hei para pemuda-pemudi, kalau Anda menemukan kegagalan demikian selama ini, karena Anda belum undang Yesus tetap dalam diri saudara. Kalau Yesus dalam diri, maka dia berperkara, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Maka pada akhirnya dia yang dapat memberi jalan keluar. Amin. Sehingga pada akhirnya ingat, yang mau terakhir, Yesus bilang begini, kalau begitu, maju ke dalam, buanglah pekat. Amin. Amin atau tidak? Amin atau tidak? Amin. Amin. Kalau sudah amin, siap. Ikuti, taat firman Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi. Mereka dengar firman Tuhan. Lalu Yesus bilang, hei, maju lagi ke dalam sana dan buang pekat. Amin. 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 Hei para majelis jemaat di tempat ini. Engkau sebagai penatua kota semas guru sekolah minggu. Engkau sebagai pendeta dengar firman Tuhan malam hari ini. Kalau engkau tidak berjemaat, Yesus bilang lebih lagi maju, lebih lagi berdoa. Amin. Bukan dulu kau datanglah, datanglah jemaat banyak-banyak, bawa kelopte banyak-banyak, dokai. Tidak seperti itu saudaraku. Harus mencari jiwa, harus mencari jemaat yang sementara mengembara di sana. Ada di bawah gudang, ada di bawah rumah, ada di sawah sana, ada di gunung-gunung. Kita mau cari atau tidak? Hei, engkau penatua diaken, engkau bisa cari atau tidak? Hei, engkau bersekutu doa, engkau mau cari atau tidak? Hamba Tuhan mau cari atau tidak? Dia yang selama ini tidak datang beribadah, kita bisa cari dia atau tidak? Harus malam ini kita harus cari dia. Lebih dalam, maju lagi, buang pekat pasti ada. Jangan sebagai aja satu kali dua kali setidaknya sudah mati hidup. Ya, lu juga manusia, saya juga manusia. Siapa bilang itu kambing? Amin. Semua manusia, amin. Ciptaan Allah sendiri, amin. Yang penting sekarang kita ikuti peraturan Tuhan, firman Tuhan, amin. Maju lagi. Ya, ini ingat itu. Kalau kita sudah ajak dia malam ini, pergi ajak lagi. Pada akhirnya dia akan datang. Amin. Amin atau tidak? Berdoa dan bersaksi. Berdoa. Oh, dia. Oh, bersuara. Selama ini saya berdoa tapi aku belum datang. Saya mau lebih lagi berdoa. Saya mau setia. Berdoa untuk dia. Roh Kudus akan tarik dia. Amin. Roh Kudus akan tarik dia. Maka minggu depan bangku-bangku diisi oleh manusia. Amin. Kalau tidak kita datang, kita punya anjing yang buru tikus saudara itu ada datang sini juga. Amin. Amin atau tidak? Jemaat di sini coba omong amin. Jemaat yang di sini amin atau tidak? Amin. Minggu depan itu bersaksi supaya orang datang. Kasih tahu itu penatua mau berdoa. Amin. Amin atau tidak? Amin. Saya waktu jadi penatua, waktu lalu, Tuhan, saya ini malu. Saya pergi hanya garap peloteh. Ya, jadi saya pergi itu kami dulu mulai ku berbahagia, yakin teguh. Dia tidak berbahagia tapi bisa menyanyi itu lagu. Ya, kenapa dia tidak berbahagia? Dia sementara ekonominya sementara surut. Terus saya menyanyi bahagia, dia mau bahagia bagaimana? Kalau tidak memberkati dia tidak memberi orang, bagaimana dia mau bahagia? Amin. Gitu. Orang sakit kita bilang, ku berbahagia, yakin teguh. Haleluya. Saudara saya malu saudara waktu itu. Ya, apalagi kalau saya disuruh bilang pegang pimpin itu ibadah itu penghiburan, terus ibadah itu lepas kabung bilang. Orang bilang itu bahwa Tuhan itu pasti bisa. Baik tidak baik dia siap sedia. Begitu. Dan saya selalu begitu. Saya pergi ngomong firman Tuhan nanti Bapak ini kalau tadi Bapak itu bukan satu tugas. Saya mau ngomong firman Tuhan. Kasih itu dia akan yang bawa. Saya bilang begitu. Saya tidak main-main. Gitu. Saya datang ngomong firman Tuhan.
Saya pergi dong bilang anak saya bilang, Bapak ini mana ini kita agak ini uang roti sudah. Dulu kok kita sembahyang. Saya bukan datang karena aku punya roti itu. Saya datang karena aku diselamatkan. Saya mau firman Tuhan, aku bertobat percaya Yesus masuk. Amin. Amin atau tidak? Ya itu dulu. Makanya sampai hari ini orang sudah tidak mau pilih saya. Haleluya. Betul. Orang sudah tidak mau pilih saya. Saya mau ini jadi wakil ini. Pendeta mau tidak mau. Kenapa? Saya keras. Ada pendeta yang bilang begini itu, Bapak tuh ini kepala keras. Saya bilang lu yang kepala keras atau saya. Amin. Saya omong ini kenyataan hidup. Dan karena itu malam hari ini undang Yesus, saya rindu Ego ada dalam hidup saya. Ego jangan dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya. Karena ketika Yesus ada, maka pekerjaan akan menjadi sukses. Amin. Pekerjaan akan menjadi sukses. Ada Tuhan, saya tidak mampu. Ketika Yesus ada, dia akan memberi kemampuan. Bapak Disa, dia akan memberi kemampuan. Amin. Sehingga apa yang kita rindukan, Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan, berpikirlah Tuhan. Dia akan turunkan kelembusan, keluh kesahmu sudah naik di hadapan Tuhan. Kejadian 18 ayat 17 dan seterusnya. Dia akan turun, dia akan melihat. Kenapa? Karena ada keluh kesah, cuma Tuhan sudah naik di hadapan Tuhan. Amin. Amin atau tidak? Itu saudara muslim malam-malaman. Oh, Simon Petrus ini cari ikan tapi tidak dapat. Tapi pada waktu dia membuka hati, membuka diri, ada guru Yesus, saya sangat menderita tadi malam. Saya cari ikan tapi tidak dapat sampai hari ini. Ada Tuhan, ada begitu. Ada Tuhan, saya sudah berdoa sampai malam ini kok belum ada jawaban. Ya, sampai umur 30, 40, aduh, katanya tidak ada jawaban dari Tuhan. Malam ini dia Yesus hadir menjawab. Amin. Buka hati, buka diri, maka dia akan menjawab. Maju terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Tuhan ini saya, Tuhan ini saya. Berdoa terus, jangan putus asa. Masih ada kesempatan berdoa terus, berdoa terus. Berdoa terus, jangan putus asa. Tapi terus berdoa di hadapan Tuhan. Berlutut dan menangis hati Tuhan, bahwa Tuhan ini saya. Beritahukan isi hatimu kepada Tuhan. Simon Petrus memberitahukan ke apa yang tidak ada itu. Dia beritahu pada dia. Kita juga beritahukan apa yang tidak ada. Beritahu kepada dia. Amin. Apa yang tidak ada, beritahu kepada dia. Amin. Amin atau tidak? Amin. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan sediakan apa yang menjadi tidak ada akan menjadi ada. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk kita, maka dia segala-galanya buat saudara dan saya. Amin. Saudara putus asa, dia bilang jangan dulu putus asa, karena masih ada kesempatan. Tapi ingat, berikan tempat kepada dia dulu. Beritahu kepada dia bahwa Tuhan ini saya. Yang berikut, memiliki hati yang taat. Yesus suruh ini Petrus, maju ke dalam sana. Kalau waktu Petrus, lu ada baik atau tidak? Saya malam-malam mencari ikan tidak dapat, kalau suruh saya di dalam lagi. Saya dari dalam sampai di sini di dalam tidak dapat. Pergi pulang, naik turun, tidak dapat. Kok engkau datang ini? Sudah tahu. Masa engkau tukang kayu kau datang kau kasih ajar saya tukang ikan. Tukang nelayan, coba bayangkan. Ini tukang kayu punya anak datang kasih ajar yang tukang laut nelayan, coba bayangkan. Amin. Tukang kebun datang kasih latih tukang buat buka, coba bayangkan. Amin. Amin atau tidak? Coba masuk saudaraku. Bapak ini minggu sini dia tahu berenang. Dia turun kasih latih saya orang tahu berenang. Bapak kayu buat bukanya begini. Saya ada baik atau tidak? Haleluya. Amin. Itu manusia. Tapi ingat, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Mau di darat dia tahu, mau turun di laut dia tahu, mau naik di atas dia tahu, karena dia yang punya pesawat. Dia yang memberikan hikmat manusia bagi orang buat pesawat. Amin. Jadi kalau tanya Yesus, ini buat pesawat bagaimana? Pasti dia beritahukan dia bicara. Maka dia bilang, di sekolah dong. Kalau buat pesawat di sekolah di mana? Oh di Jepang, aku bisa tahu buat pesawat. Amin, amin. Ada mau sekolah ini mau jadi pilot, silakan di Jepang. Haleluya. Amin, amin atau tidak? Ya, andalkan Yesus baru bisa. Tapi kalau andalkan engkau punya keahlian, tidak bisa. Amin. Tukang kayu mau turun tembak ikan tidak bisa. Engkau pakai kacamata, pas turun, dalam sekali. Haleluya, dalam sekali. Amin. Tapi kalau saya sudah biasa berenang, turun tetap bagus. Amin. Engkau pakai kacamata turun lihat ikan satu tapi gimana? Amin.
Kenapa? Karena engkau tukang kayu, bukan tukang cari ikan. Amin. Amin atau tidak? Tapi ingat, Yesus adalah sumber segala-galanya. Mau di darat dia jadi tukang kayu bisa. Mau turun di laut dia bisa jadi tukang pukat. Amin. Amin. Karena dia ahli. Dia ahli. Belajar pada dia karena dia guru. Amin. Amin atau tidak? Belajar pada dia, maka pasti kita dapat apa yang menjadi kerinduan kita. Dia pasti akan dapat. Amin. Mau atau tidak? Mau? Haleluya. Oh, puji Tuhan, dia Yesus guru yang ajaib. Dia Yesus dasar luar biasa. Yang penting milik hati yang taat, hati yang setia, hati yang taat, hati yang setia. Belajar dari Yesus, belajar dari Simon. Simon memiliki hati yang taat, hati yang taat, hati yang taat. Utamakan Tuhan. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara-saudara yang sedang urus berkas, ingat kalau Anda menomorsatukan Tuhan, berkas mau diterima oleh BKD, pusat terima. Kalau tidak, belum sampai di pusat, BKD sudah tolak. Amin. Ya, BKD belum tolak, jaringan sudah tolak duluan. Amin. Online sudah tolak duluan. Amin. Jaringan sudah tolak duluan. Amin. Kenapa? Tuhan tidak dinomorsatukan. Amin. Jadi karena itu saudara yang sebentar mendengarkan, mau guru, mau pegawai, kau mau tukang kebun, kau mau apapun juga Anda sebentar urus surat-surat itu. Tuhan diutamakan. Belajar taat, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Tuhan dinomorsatukan, maka berkasmu langsung diterima. Jaringan juga terima, ya, internet terima. Amin. Sampai di BKD dinas dia terima. Tutup itu dia mata, langsung bagus, kirim sudah. Amin. Kirim sudah. Sampai di Bali, Tuhan tutup yang itu tidak boleh. Tuhan tutup dia mata, langsung berhasil. Amin. Akhirnya kirim nama. Simon Lobang, engkau berhasil. Amin. Amin. Engkau berhasil. Kenapa? Tuhan diutamakan. Amin. Begitu kok. Ya. Tapi tidak beriman tidak bisa. Amin. Amin. Harus beriman kepada Yesus. Lalu katakan bahwa Tuhan turut bekerja. Apa yang saya kerjakan, berkas yang saya kerjakan ini, Tuhan turut campur tangan. Amin. Jangan bilang sampai paman di BKD aja. Lu naik kasih naik dia bilang taruh situ. Mana envelope? Tidak kasih, dia tidak kirim. Dia turut taruh kau diinjak. Dia injak. Amin. Amin atau tidak? Saudara berdoa juga waktu seinjak dan teman dia berhasil. Amin. Amin atau tidak? Ya, tapi ketika Anda mengutamakan Tuhan, Tuhan tutup itu yang itu kepala BKD yang urus di depan dong. Dia bilang, tutup mana kirim sudah, dia sudah berhasil kirim. Amin. Kalau dia sudah kirim, maka internetmu lancar. Amin. Internetmu lancar. Kalau tidak bisa dia tutup internet semua. Engkau kerja gagal sampai network juga rusak. Amin. Amin atau tidak? Sampai HP-mu yang Anda kan juga rusak. Amin. Kenapa? Tuhan tidak ditambahkan dalam pekerjaanmu. Amin. Ya, ini saya rasa ini nanti akan ada bukti. Amin. Tapi kalau orang mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Begitu Bapak? Amin. Ya, ini waktu pendek-pendek ini tapi Tuhan menjawab, dia punya pikiran panjang. Amin. Amin atau tidak? Beliau ikut tes, ajak pelayanan dulu. Dia pikir-pikir, ya ikut pelayanan dulu. Datang tes lulus. Amin. Ajak untuk pelayanan, dia masih pikir-pikir, mau dapat nona, pikir-pikir. Iya, tapi ya ikut dulu. Datang Tuhan siapa yang terbaik. Amin. Amin ya. Dia tidak pernah pikir bahwa dia satu-satu dapat nona yang cantik. Betul atau tidak? Bapak? Tidak pernah pikir begitu toh? Ya, tapi Tuhan siapa yang terbaik? Yang terbaik. Yang terbaik. Amin. Haleluya. Yang terbaik bukan mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tapi dia Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kenapa? Mendahulukan Tuhan. Amin. Mendahulukan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja apapun yang kita kerjakan. Amin. Ya, Yesus turut bekerja, maka pukat itu dipenuhi oleh ikan ini. Para pendeta tua diaken, khotbah guru sekolah minggu, engkau mau supaya rumah gereja dipenuhi oleh jemaat, maka engkau harus berdoa dan berdoa. Ambil aneh, waktu Tuhan di dalam waktu Tuhan di dalam engkau harus, Tuhan sama ada di rumah doa, sama berdoa, sama di gereja, sama berdoa. Ya, sama kamu sama bertobat, sama berdoa, sama mencari Tuhan, sama rindu datang kepada Tuhan, sama rindu datang kepada Tuhan, sama berserah kepada Tuhan, sama serahkan jemaat ini hanya kepada Tuhan.
Bawa itu tadi apa kerbau Jupiter itu bisa datang. Amin. Kerbau punya masih kecil. Tadi kapal besar, kapal itu apa barang itu tidak bisa. Amin. Kapal besar punya tali bawa pergi jika tidak punya air tali tidak akan datang. Amin. Amin kok tidak? Amin. Tapi kalau kerbau 1000 ekor kita tinggal dia datang. Kenapa? Tuhan yang dapat mendobrak dan berikan hatinya. Amin. 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 Ya, karena itu malam ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Tuhan sangat sayang kepada saudara saya. Sekali lagi, Tuhan sangat sayang kepada saudara saya. Amin. Saya om firman Tuhan begini, nanti ada yang tersinggung. Dia tersinggung, dia menangis. Ya, lu tersinggung di situ, saya om sampai aku tersinggung. Berarti, begitu. Saya biasa om firman Tuhan, orang tersinggung, lu tersinggung di situ terus, lu terbalik situ. Lu mau datang pukul saya, datang pukul saya. Saya siap terima. Nanti aku pulang, gigimu Tuhan cabut. Amin. 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 Begitu. Jadi malam ini Tuhan mau datang dan berbicara pada kita untuk supaya usahamu diberkati, hasilmu diberkati, sawahmu diberkati, hidupmu diberkati, anak cucumu diberkati. Maka harus belajar taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Minum persatukan Tuhan. Maka ingat, apapun yang saudara usahakan akan diberkati. Kalau tidak, Tuhan perintahkan, pelan-pelan masuk. Kasih hancur itu kolder itu. Kasih hancur itu water itu. Batu orang yang beli. Amin. Lu batu sampai di bawah gempa bumi datang, orang tidak beli itu water. Amin. Kenapa? Tidak utamakan Tuhan. Amin. Amin atau tidak? Karena malam ini buka hati, buka diri. Hai bapak-bapak, mama-mama. Ya, anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Dengar firman Tuhan malam ini. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Belajar taat dari firman Tuhan ini. Supaya hidup saudara saya diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak, saya pulang kaya. Amin. Karena tidak utamakan Tuhan dalam hidup ini. Tapi ketika Anda utamakan Tuhan dalam hidup ini, khususnya bapak-bapak, mama-mama, pemuda-pemudi, Anda punya berkat sudah diterima di BKD. Dan langsung di pusat sana, di balik sana langsung terima. Internet lebih dulu terima. Amin. Amin atau tidak? Langsung diterima. Kalau tidak, sampai di sana, ini orang kita terkenal dia kasih kembali. Amin. Amin atau tidak? Amin. Maka engkau punya hati suka mempersalahkan suami. Ya, banyak orang alus suka persalahkan suami. Ya, makan ubi kayu juga bilang suami ganggu, saudaraku. Amin. Makan nasi juga bilang itu suami ganggu. Coba makan keju terus baik. Ya, saya ini pernah sakit, saya punya orang tua bilang begini, itu suami satu itu yang ganggu. Saya bilang, Bapak, dia bukan ganggu saya. Ini karena saya rakus makan dari perut saya terganggu. Mengakui kesalahan. Amin. Amin atau tidak? Terus membuka diri. Katakan pada Tuhan, bahwa Tuhan, saya sudah berusaha tapi gagal. Belum ada karena Engkau Yesus belum hadir. Amin. Malam ini kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan kepada Ibu Tuhan, hari ini saya membuka diri, buka hati. Saya percaya Anda punya anak-anak yang sementara urus berkas itu pasti akan diterima. Amin. Amin atau tidak? Amin. Kalau tidak berkas sudah diterima, suruh tes pergi datang. Ini baru ada berapa nomor sudah kalah. Ya, sehingga engkau bilang aduh bahasa Inggris itu sudah tidak tahu ini. Ya di situ bahasa kebola, mau bahasa apa isi di situ. Ya. Amin. Begitu saudara. Jadi itu undanglah Yesus. Yesus itu ahli guru, dia ahli bahasa. Amin. Yesus itu ahli bahasa, saudaraku. Amin. Yesus itu ahli bahasa. Saya satu saat saya berdoa, itu ada satu anak. Kenapa dia suka pukul orang? Dia anggap itu di mana orang dia bisa banting di tembok. Saya bilang, Tuhan ini apa maksud Tuhan ini? Tuhan kasih saya belajar bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris ini, bahasa Inggris orang barat itu punya. Bahasa Inggris ini dong bahasa. Saya tidak tahu dong bahasa, tapi Tuhan kasih ajar saya mereka punya bahasa. Saya ngomong itu bahasa pergi, dong punya orang itu bilang betul. Kalau gitu bertobat sudah. Amin. Bertobat, lepaskan itu kekuatan dunia, kuasa kegelapan, sihir, sebagai mantra, salat kiri, kanan, semua itu dilepaskan. Amin. Tongkat segala macam yang belajar dari firman segala macam itu lepaskan. Amin. Saya lihat itu ada beberapa orang dari Malaysia sampai di sini ada yang pergi ke firman. Termasuk anak Obed juga begitu. Dulu dia pernah pergi di firman. Dia di mana? Dia duduk di belakang sembunyi sana. Di firman. Saya tidak tahu dia cari apa, aku tidak tahu di firman. Ya, tapi dia sudah lepas berangkat.
Malam ini Tuhan Yesus datang berbicara melalui firman kepada kita. Amin. Amin. Yesus harus kita undang bahwa Tuhan ini saya rindu, saya mau taat, saya mengikuti firman Tuhan supaya saya punya rumah tangga diberkati, saya punya usaha diberkati, saya punya kios diberkati, saya punya toko diberkati, saya punya pekerjaan diberkati, saya punya ternak diberkati, saya punya babi diberkati, saya punya kambing diberkati, saya punya ayam diberkati. Sudah diberkati, tidak mau bawa satu kasih pendeta makan. Amin. Amin atau tidak? Wakil pendeta lewat juga bilang, ada jemaat Tuhan yang model begitu. Amin. Dia juga tidak minta. Kalau kasih dia terima juga. Haleluya. Amin. Amin. Amin atau tidak? Ya, kalau kasih dia terima. Kalau tidak kasih juga dia tidak minta. Memang hatinya terganggu. Karena dia nggak bahas orang ini. Amin. Amin atau tidak? Ya, satu saat Yesus berjumpa dengan ini Petrus dan kawan-kawan. Sampai di ini dia jalan di atas laut. Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, kata sudah. Dia berpegang, dia datang. Tiba-tiba angin sepoi datang, dia tenggelam. Amin. Terus mereka sampai di laut, di darat. Mereka lihat, ada ikan panggang. Ikan panggang, memang dia Yesus, dia sumber segala-galanya. Amin. Begitu. Dia Yesus, dia minta bawa itu ikan, kok kita mau ini. Sampai di sana dia ikan itu ada. Memang dia sumber. Dia segalanya. Makanya itu saudaraku, saudara sangga itu pendeta tidak ada punya ini ikan, tidak ada punya sayur, tidak ada punya beras, tidak ada punya ayam. Dia juga ada piara ayam, dia juga piara babi. Tapi engkau punya itu bawa satu kasih dia. Sampai di sana dia membabi lebih banyak dari punya, saya punya. Amin. Kenapa? Dia Yesus sumber segala-galanya. Amin. Amin atau tidak? Amin. Amin. Tapi mengantuk ini bagaimana ini? Amin. Coba yang mengantuk angkat tangan. Ini malam saya mau jujur. Orang yang suka mengantuk ya Herdin pertama. Ini dia di sana juga mulai mengantuk ini. Makanya malam itu tidur. Ini kecil-kecil juga main HP sampai siang. Dan kau ini sama dengan kepala perusahaan satu. Direktur. Makanya datang dia firman Tuhan, orang lain dia firman Tuhan. Kau duduk kau pulang. Haleluya. Ini satu di depan ini dia mulai sampai dimantir tahu. Foto dia supaya dia bisa. Tapi jangan dia dapat berita cerita. Itu terdengar itu Charles dia sedang berbicara dengan Tuhan. Karena itu saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sedang ada berbicara kepada kita. Amin. Melalui firman Tuhan ini, berilah hatimu taat kepada Dia, maka Dia Yesus akan segera menjawab kepada saudara saya. Amin. Mungkin ada yang berdoa sampai bertahun belum ada sembuh betul, belum sembuh betul. Kenapa? Yesus ini kita terima tapi datang dia bilang, lu pergi dulu, tahan dulu. Saya masih emosi ya, Yesus tunggu di situ ya. Dia mulai emosi sampai leher ketika dia bilang, Tuhan terima kasih. Haleluya. Ini banyak jemaat yang begitu, akhirnya apa? Penyakit tidak pernah keluar-keluar. Amin. Kenapa? Dia berdoa, Tuhan Yesus sudah mau hadir, mau jawab dia pun ini perut, pinggang, kaki, tangan. Tapi sementara mau jawab begitu dia bilang, Tuhan tunggu dulu, saya ada mau emosi dari bapak tua ini. Saya mau emosi dari mama tua ini. Saya mau emosi dari ini anak ini. Saya mau emosi dari kakak ini. Dia terharu. Maka Yesus bilang itu dah tunggu 10 tahun yang akan datang sudah mati. Amin. Amin atau tidak? Karena itu malam ini buka hati, buka diri. Inilah saatnya terima Dia. Dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia akan menjawab apa yang sedang saudara butuhkan. Amin. Amin. Amin atau tidak ya? Ya saudaraku, pada waktu itu wortel hanya satu bedeng. Tapi ketika engkau dari firman Tuhan, engkau utamakan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka pergi 100 bedeng pasti berhasil. Kenapa? Yesus turun tangan, engkau taat firman Tuhan. Amin. Amin atau tidak? Amin. Kalau tidak surga turun habis. Amin. Amin atau tidak? Amin. Begitu. Yang ojek ingat, utamakan Tuhan. Kalau tidak engkau ojek sampai malam tidak dapat satu pun Tuhan. Tuhan perintah, engkau bisa itu rumah di sana. Amin. Amin atau tidak? Amin. Begitu. Karena itu taat mendengar firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Taat, dengar, lakukan firman Tuhan. Saya percaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan segera memberkati. Amin. Tuhan segera memberkati saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan saudaraku. Dia akan segera memberkati. Mungkin ada yang pikir Tuhan, saya sudah
kue tidak laku, nasi kuning tidak laku. Ini Abu Bakar tidak laku ini, bakso tidak laku, pentolannya tidak laku. Amin. Saya jual apa lagi yang tidak laku ini Tuhan? Semua tidak laku ini Tuhan. Kenapa? Yesus belum hadir. Maka kalau Yesus itu dalam hidupmu, dalam hidupku, supaya engkau punya usaha itu, pentolan jual berhasil, bakso jual berhasil, nasi kuningmu berhasil. Kalau tidak, pergi orang bilang, kita makan dulu, nanti kita besar baru kita bayar. Haleluya. Maka orang makan. Pergi usaha lagi sudah tidak ada uang. Aduh, sudah habis. Iya. Karena Tuhan tidak diutamakan dalam hidupmu. Amin. Amin atau tidak? Sehingga pada akhirnya Anda yang sebagai pegawai negeri ingat, sudah uang sudah banyak, nah Tuhan punya duluan berikan. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, kaki Tuhan perintah bla-bla-bla. Bla-bla-bla BRI dan dari koperasi turun dan pinjam di situ. Dia itu bilang apa? Tawar pinjaman mau hanya bunga 2%. Silahkan pergi pinjam begitu banyak. Amin. Amin. Amin atau tidak ini? Haleluya. Akhirnya apa? Kita pergi pinjam. Datang, sudah itu. Dulu kita, mama tuh muka itu senyum terus kalau waktu makan minum. Tapi sekarang pinjaman sudah besar. Mama tuh waktu makan itu mukanya miring terus. Bapak tanya, mama kenapa kalau muka miring? Ya karena bapak miring jalan lah. Haleluya. Bapak tidak tahan, makanya mama miring terus. Haleluya. Amin. Yesus omong kita tidak ikuti, tidak lurus, perahu miring, maka tidak dapat ikan. Amin. Amin atau tidak? Tapi ketika kita ikuti perintah Yesus, maka ingat, apapun yang kita gumuli dan kita usahakan, biarkan itu terjadi. Usahamu akan terus terjadi. Utamakan Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Yang punya kendaraan, baik beroda 2, beroda 4, ingat jangan firman Tuhan ini. Utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Engkau melayani Tuhan, engkau melayani Yesus, engkau melayani Tuhan, engkau melayani hamba Tuhan, engkau melayani pendeta, engkau melayani hamba Tuhan. Saya percaya bahwa engkau punya usaha akan diberkati. Tuhan akan perintahkan berkatatan. Kalau tidak lama asbab. Amin. Amin kok tidak? Tidak lama di pengasbatan. Dia punya apa? Selama semua tabungan habis. Amin. Yang punya kendaraan itu mengamin. Ya. Satu orang amin dan daun-daun punya susu bagus. Ya. Haleluya. Malam ini Yesus hadir dan berbicara melalui firman buat kita. Kalau mau supaya usaha berarti motor diberkati, kendaraan berapa diberkati, maka ingat suruh Yesus naik di atas perahu motormu. Di atas itu apa? Motor sepeda motormu. Di atas itu kendaraanmu. Karena dia yang bergerak, dia bekerja. Dia bilang, orang di sana datang komennya dia kalau dia buat pasir. Dia angkat itu penumpang saya, penumpang yang naik punya motor. Amin. Itu tidak lama. Woi, penumpang mulai berdatang. Bapak, kita mau ini, kita mau kontrak, kita mau naik. Sampai kita jadi pusing. Terus lupa Tuhan juga. Karena ada yang begitu. Sudah begitu terima penumpang TV, lupa berdoa. Amin. Tiba-tiba orang mau masuk di goto pada ada Tuhan, saya masih lupa kok. Ada masih. Haleluya. Ya, ini ingat itu. Karena itu Tuhan ada di nomor 1 kan. Maka Tuhan yang berperkara kepada Bani, Tuhan yang berperkara kepada semua orang ini, dia akan berbicara, maka semuanya akan jalan normal. Amin. Tapi kalau kita dunia kalau tidak lama kena tabrak. Amin. Amin atau tidak? Amin. Begitu. Karena itu saudara, saya selama ini numpang motor, kalau orang itu hati tidak beres, pasti kami akan celaka. Saya celaka berapa kali itu karena apa? Setelah itu saya tanya, engkau ini hati tidak beres? Betul. Lu betul, tapi saya yang menderita. Lu buat celana yang saya pakai mau beribadah saya tak robek. Baju yang saya mau pakai beribadah saya tak robek. Lu saya menderita. Uang saya kasih keluar banyak beli obat minum. Sampai hari ini masih minum terus. Haleluya. Karena itu yang mengantar orang itu hatinya harus beres. Amin. Tadi ini sama anak kobe tangga saya sampai Yesus tolong. Saya Yesus tolong sampai di sini aman. Dan puji Tuhan Tuhan itu beri yang luar biasa. Ya, hujan berkat turunlah. Amin.
Tuhan pasti akan memberkati kita. Buka hati, buka diri. Dia Yesus ada untuk kita. Amin. Dia akan siapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kalau Petrus diberkati, ikannya banyak, saudara juga punya usaha pasti akan diberkati. Tuhan akan perintahkan itu. Jangan takut, Tuhan perintahkan itu. Amin. Tuhan berkat baru dapur tangan itu mulai dapat. Kalau tadi saya mau bertobat dan tidak mau, haleluya. Mau bertobat? Ya, suka melupakan Tuhan itu. Ini tidak tepuk tangan tuh. Tapi kalau saya berkat dicurahkan, semua tepuk tangan. Haleluya. Ya, karena dia sementara mengalami kemuliaan hidup, dia pulang pasti diberkati. Tapi kalau om bertobat, cerewet dia tidak mau, dia bilang. Karena itu malam hari ini dia Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Pada waktu kita mengalami kekurangan, pada waktu kita tidak punya segala sesuatu, dia ada untuk saudara dan saya. Pada waktu kita sakit, dia ada untuk saudara dan saya. Pada waktu kita mengalami kemuliaan hidup, dia ada untuk saudara dan saya. Pada waktu kita mengalami kebaikan hidup, dia ada untuk saudara dan saya. Karena memang dia sumber segala harapan dan jawaban yang pasti. Amin. Karena itu buka hati. Buka hati, bukan mengantuk tak ada sengaja begitu. Amin. Yang mengantuk itu buat begini. Tidak mengantuk. Coba, yang ada mengantuk itu coba. Ini tinju banyak yang mengantuk. Coba. Ini dia ada apa tinju jangan. Baik, puji Tuhan sekali kau diberkati oleh Tuhan. Dia Yesus sanggup bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Amin. Amin tidak. Yang penting sekarang taat dulu. Orang yang taat adalah orang yang tidak pernah comel. Itu ingat itu. Orang yang taat adalah orang yang tidak comel-comel. Orang yang taat adalah orang yang tidak pernah comel-comel. Orang yang taat adalah orang yang belajar sopan. Orang yang taat adalah orang yang berdisiplin. Orang yang taat adalah orang yang memiliki kaki cekatan, hati cekatan, tidak malas-malas. Sudah lonceng pertama bunyi, tadi kakek dia mas tanya, ini sudah berapa ya? Biasa bilang kakek jam 5 jam 6. Lu mas tanya lagi jam berapa ya? Ini sudah lonceng berapa ya? Orang Kristen suka tanya lonceng bunyi. Amin. Itu saudara-saudara. Sudah bilang ibadah sini jam 8. Kalau sudah bunyi lonceng pertama dia mas tanya, anak dorang itu lonceng berapa itu? Anak bilang bapak dorang baru lonceng pertama. Begitu? Iya. Dari mama bilang, bapak sudah tahu lonceng pertama, tanya lagi. Bangun kok mandi sudah. Mama lagi, bapak lagi bilang begini, mama itu namut air ya. Sudah tahu dingin? Kemarin sore itu mandi. Pagi bangun cuci muka. Haleluya. Saya mau ini karena saya tadi itu dari bawah mandi sampai di sini cuci muka. Ya betul, ini yang saya beri juga agak jauh-jauh. Saya dulu gitu, saya tidak mau bapak dekat saya agak jauh-jauh. Ya begitu. Makanya saya kasih parfum itu agak tinggi. Ya, haleluya. Begitu. Yesus bilang begini, Paulus bilang begini, dulu kamu adalah bau kematian, tapi sekarang kamu adalah bau kehidupan. Amin. Kamu memiliki bau harum Kristus. Dulu kamu bau kematian, tapi sekarang kamu memiliki bau harum Kristus. Kenapa? Sudah bertobat dan percaya Yesus dan setia beribadah. Amin. Amin tidak? Dulu ketika kita jangan begitu, dia lagi. Sekarang tidak lagi. Om, tante, kakak. Iya, begitu. Kenapa? Dia sudah berubah. Amin. Dia sudah berubah. Ada yang bilang, om sudah berubah ya memang dia sudah berubah. Terus engkau? Ya, dia bilang om ini sudah berubah Yo, dia sudah berubah tapi aku masih on terus
Amin. Ada bapak-bapak yang suka cerita orang, kita pun saudara panik kira bertobat, dia bilang, woi, bapak topi hitam bertobat, oh, dia sudah terima Tuhan Yesus. Terus saya bilang, lu? Amin. Kita suka omong orang, tapi kita tidak omong kita punya diri. Wah, ada dong. Omong kita pendiri dulu, jangan omong orang lain. Wah, bapak, lu ini kenapa kok tidak mau pergi gereja? Mama juga nafsu terus ya. Kita dua dengar firman Tuhan baik mah. Lu dengar pada datang omong, ya. Tapi sendiri pergi dengar datang omong juga bapak tidak percaya. Makanya itu mama bapak harus ikut gereja supaya sama-sama tahu. Amin. Kalau bapak datang gereja, pendeta omong, penatua omong, pergi kasih tahu, mama tidak percaya atau bapak tidak percaya. Karena itu bergandeng tangan pergi di gereja. Amin. Jangan waktu pacaran itu yang pegang tangan tidak pernah tenang di rumah. Amin. Orang mati itu kesempatan dalam orang mati. Bukan kesempitan, saya tidak mau orang ngomong kesempitan. Ya. Kesempatan dalam orang mati. Itu dia kesempatan itu. Sembahyang begini juga dia diberi sembahyang, itu kesempatan. Oh. Amin. Anak-anak muda dia ngomong amin. Kita orang tua selewat tuh. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan ini firman Tuhan. Petrus taat kepada firman Tuhan. Dia siap maju dan membawa pukat. Amin. Yang berikut, yang terakhir. Ini ada sumpah tuh terlalu ramai. Ini saya akan ngomong sampai Tuhan izinkan jam 1. Amin. Minggu kemarin jam 12, ini kali jam 1. Pasang telinga dan dengar baik-baik. Pada saat itu saudaraku Petrus ketika pergi ke dalam dan buang pukat saudaraku. Pada akhirnya dia mendapat ikan yang begitu banyak. Bukan dia sendiri tarik, tapi dia minta bantuan ramai orang lain. Amin. Amin atau tidak? Amin. Karena itu kalau kita sudah berkati, nah ingat orang lain juga ya. Amin atau tidak? Amin. Bukan bantu datang tarik habis tapi bilang sudah. Nah, lu pulang sudah. Tapi Petrus bilang kita baku pagi. Walaupun di dalam Alkitab tidak cantik ada baku pagi, tapi bantu dalam arti bahwa setelah tarik pukat itu ikan banyak terus baku pagi. Amin. Amin atau tidak? Amin. Ini ada guru pegawai yang datang minta apa Tuhan? Pak pendeta tolong doakan dulu kok. Dia paksa pendeta ini. Mama tolong doakan dulu kok nenek. Karena kata tolong ini yang dia doakan kok tidak. Lu tidak omong tolong ya, dia bilang lu berdoa kok. Ya. Ada anak-anak Tuhan yang begitu. Dia mau tes pegawai negeri ini, mau guru kok mau pegawai, dia bilang, Bapak tolong doakan. Ya Bapak tuh juga dia kan senang hati berdoa. Karena ini kata tolong tuh, dan dia berdoa. Berdoa sudah dapat pegawai negeri, uang sudah terima, beli bakso duluan, soto ayam duluan, makan panas-panas, tidak ingat orang yang berdoa itu. Amin. Amin kok tidak, yang pegawai negeri orang yang sekarang selamat. Amin tuh. Ya, itu ingat itu. Ya saya kadang-kadang selalu lucu juga manusia orang. Amin ya. Tadi saya bukan ngomong gini supaya Bapak anti turun kayak ini. Waktu tadi seorang jadi gaji bagi 2. Saya tidak suruh. Haleluya, saya tidak suruh. Dan kali itu malam ini kita dengan firman Tuhan, ingat saling membantu itu sangat penting. Saling menopang itu sangat penting. Saling membangun itu sangat penting. Amin. Amin atau tidak? Amin. Saling membantu, saling menopang, saling membantu itu penting. Kalau ada berkat jangan sendiri nikmati. Amin. Amin atau tidak? Dong hanya kalau pisang masak kita dong kasih saya misalnya ya. Ini saya mau contoh. Ya. Atau nangka masak kita dong baku pagi. Amin. Tapi kalau belum terima gaji dia tidak pernah ingat saya. Bisa coba ya. Begitu. Amin. Tapi kalau suruh berdoa itu aduh menangis sampai imus juga turun. Tetap suruh saya berdoa. Karena apa? Belum ada jawaban. Tapi saya terdapat jawaban. Terima gaji dia bilang. Ini saya 10 Bapak kasih Bapak tua. Dia sama saya di penabung saya 10. Haleluya. Amin. Amin atau tidak? Ya kita ini kadang-kadang begitu.
Ya, dengan firman Tuhan malam ini. Belajar saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Ya, tetangga perlu membantu mereka. Kalau Anda sudah punya berkat, cobalah lihat ke kiri dan ke kanan. Apa yang ada padamu, berilah. Kalau beli ikan 20.000-nya datanglah, 10.000-nya babi kasih atau 5.000-nya kasih. Jangan datang bilang, kita banyak orang jadi biar kita makan. Amin. Begitu, rakus. Saya suka rakus. Makanya saya kena penyakit terus ini. Amin. Akan mulai malam ini belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Yang Tuhan punya itu kasih dulu, baru kita punya itu nikmati. Amin, betul tidak? Begitu. Jadi karena itu saudara, saling membantu itu sangat penting. Umat Tuhan di tempat ini, mari kita saling membantu satu sama lain. Baik itu kita sebagai jemaat Tuhan, laki-laki perempuan, saling membantu suami istri, anak dan orang tua, saling membantu itu sangat penting. Amin. Amin, betul tidak? Ada yang tanam wortel, sudah saatnya panen, terus dia tidak mau suruh orang datang panen. Nanti hama sudah masuk, aduh Tuhan minggu lalu sobat panen cepat baik. Kalau lu tidak mau suruh orang bantu, nggak bagaimana? Karena itu malam ini yang suka tanam wortel, yang suka tanam itu apa itu? Kol, sawi. Kalau sudah dia besar, suruh orang bantu, terus kasih dia punya, engkau punya juga terima dan lakukan, jual, dia berhasil. Amin. Saya mau tanya, di sini yang dia suka tanam sayur, coba angkat tangan. Ya tanam sayur. Ini semua tidak tahu tanam sayur semua. Oh ada. Saya mau tanya, pernah tanam mau panen itu harus suruh orang bantu panen atau tidak? Tidak toh? Karena mau sedih dapat tua toh? Tapi tidak mau lihat orang lain di sekitar kita itu. Itu firman Tuhan. Amin. Amin atau tidak? Begitu. Yang satu lagi, saya mau tanya, waktu Anda panen, yang terakhir sisa itu, apakah Anda ambil semua atau kasih itu orang yang ada di sana itu? Ambil semua ya? Ya memang itu karena kita punya ya. Kita punya, jangan ambil semua. Amin. Alkitab bilang begini, kalau kita sudah pungut, yang di belakang itu orang punya, orang musafir, orang perjalanan, orang yang ada di sekitar itu, dia yang datang ambil. Kita jangan ambil semua. Jadi saya juga ada berdoa, saya penangga 2 buah, masih ada gantung. Siapa yang mau datang ambil? Saya berdoa so ada orang yang datang mau belum datang ambil. Tiap kali saya lihat ada dosa masak aku belum. Saya lihat dia terus tak belum masak. Saya puji Tuhan, saudara beri berkat Tuhan. Yang sisa itu orang punya. Yang pungut terus yang ada tarik orang punya. Jadi jangan ambil semua. Amin. Amin atau tidak? Amin. Amin. Jadi itu saudaraku. Jadi jangan ambil semua. Orang punya itu kasih. Saudara yang jual kue, ini saya kasih ingat. Jual sampai terakhir sisa itu orang punya, kasih bagi sama mereka. Jangan usah terus habis. Amin. Amin atau tidak? Ya, itu Tuhan punya, itu jangan kasih habis. Itu orang lain punya juga. Amin. Amin atau tidak? Ya. Ini perlu kita perhatikan ini. Itu firman Tuhan juga. Nanti baca ketemukan itu firman Tuhan. Karena itu, belajar Petrus suka meminta orang menolong dia. Kalau begitu kita juga suka. Kita punya keberhasilan itu tolong kok. Amin. Ingat, waktu Yesus berjumpa dengan ini Simon Petrus, segala sesuatu dikerjakan selesai. Dan pada saat itu Petrus dan kawan-kawannya, pada waktu mereka sampai di pantai, mereka lepaskan itu perahu. Lalu mereka katakan, mari kita ikut Yesus. Amin. Mari kita ikut Yesus. Mereka lepaskan itu perahu, lalu mereka mengikut Yesus. Amin. Amin atau tidak? Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah Dia yang punya. Karena itu, kalau sudah habis kegiatan di gereja, pergi sembahyang, amin, berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, amin. Jangan sudah diberkati, tetapi tidak dengar apa kata dia, tidak ikut Yesus, amin. Tapi Petrus dan kawan-kawannya, waktu mereka sudah dapat itu ikan, dan pada waktu mereka sudah tarik perahu sampai di pantai, lalu firman Tuhan bilang, mereka mengikut Yesus, amin. Betul atau tidak? Ya, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Karena saya mau tanya, malam ini kita mau ikut Yesus atau tidak? Coba angkat tangan yang mengikut Yesus.
Ya, kerja habis nah ikut ya. Pulang kerja nah ikut ya. Jangan pulang kerja terus saya telepon. Pak Andi gimana? Saya baru pulang sekolah ini. Bapak udah tahu tidak? Saya baru pulang sekolah. Saya baru pulang sekolah. Ingat sembahyang oh. Bapak tuh tahu tidak? Saya baru pulang sekolah. Gitu. Saya tadi pergi sekolah itu juga saya ada pelayanan. Ya itu pelayanan juga. Itu jabatan Yesus yang Anda lakukan. Tapi ingat, yang lebih penting ialah bahwa latihan badan itu terbatas sebenarnya, tetapi ibadah yang bermanfaat untuk hari ini dan hari esok. Ibadah itu sangat penting. Amin. Amin. Jadi karena itu kalau sudah pergi mengajar amin, datang ke Piko kita diajar lagi. Amin. Amin kok tidak? Sudah pergi mengajar, datang kok kita diajar lagi. Sudah kasih keluar, datang kok kasih penuh lagi. Amin. Amin kok tidak? Karena dia Yesus sumber harapan. Dia guru di atas segala guru. Amin. Dia dosen di atas segala dosen. Dia ajar, dia dasar, dia luar biasa. Mari kita ikut dia. Kita ikut dia. Ikut dia, pasti kita akan mendapat jawaban yang pasti. Tidak mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan, tapi dia Yesus tidak mengecewakan. Amin. Pak, ikut persekutuan doa kok. Ini hari sembahyang ini. Oh Bapak ya, kita sibuk kok. Gimana jadi kita di rumah, kita mau pergi kantor ini. Bukan pergi kantor, tapi pacaran ini yang dia bilang dia pergi kantor. Itu ada anak muda yang begitu. Ya, di teknik di sana bilang dia ada di kantor. Dia ada di rumah. Padahal mana? Dia ada piknik, dia ada pilih dia punya teman rumah, dia ada pilih pacaran. Tapi bilang dia ada di kantor, suka omong kosong. Amin. Itu tidak mau omong amin. Karena ada orang yang suka omong kosong dengan orang. Ya, jadi karena itu malam hari ini saya mengatakan jangan omong kosong dengan orang. Kalau di kantor mau omong di kantor, kalau di rumah mau omong di rumah. Amin. Amin. Kalau pergi makan bakso mau omong makan bakso. Mau pergi makan sate ayam dan sate ayam. Mau pergi sate kambing atau sate sapi dan makan itu omong. Jangan orang tua telepon dia kita ada di sekolah ini. Lupung kepala Tuhan belum putar. Makanya kita suka omong kosong dari orang tua terus. Amin. Amin atau tidak? Itu malam ini belajar jujur. Petrus belajar jujur. Apa yang dialami itu yang diomong. Amin. Amin atau tidak? Saya berdoa. Saya di rumah saya berdoa. Saya ikuti ini anak Tuhan yang ada ini. Saya berdoa ikuti terus. Kadang-kadang tiba-tiba saya miss call. Saya miss call dong ada sih tapi dong bilang kita di sini loh. Betul itu. Betul itu. Saya akan berdoa dan saya ikuti. Tidak lama, lu kena penyakit. Amin. Suka putar balik itu dari penyakit juga ada. Itu firman Tuhan yang ngomong. Amin. Amin atau tidak? Amin atau tidak? Ada kalau lihat HP yang tadi tidak mau angkat. Saya ada tahu ini saya ada telepon, ada HP tinggi saya mau ngomong. Tapi ada telepon juga dia tidak angkat. Dia masih udah gitu setan sakit. Amin. Ini terjadi saudara, bukan di sini di sana. Haleluya. Tapi kalau ada yang kena bilang Tuhan terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tersinggung. Tersinggung, hidung tetap tersinggung. Amin. Tersinggung terus sampai hidung jadi baik. Karena orang tersinggung dia hidup angkat terus. Amin. Amin atau tidak? Begitu. Jadi karena itu kalau orang telepon bicara penting kita telepon, mama telepon itu penting kita telepon. Amin. Jangan kita punya itu yang penting. Tidak lama HP orang curi, tidak lama HP tenggelam, tidak lama HP jatuh di aspal dan rusak. Amin. Petrus start maka dia di perahu tidak tenggelam. Amin. Amin atau tidak? Bukan hampir koyak tapi tidak rusak. Amin. Amin atau tidak? Begitu. Jadi kalau setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu kalau mau diberkati taat dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau atau tidak? Mau ikut Yesus atau tidak? Mengikut Yesus adalah keputusan sendiri, bukan kata orang. Ini ingat itu. Mengikut Yesus adalah keputusan kita sendiri. Petrus, ikutlah aku, engkau akan kujadikan menjadi penjara manusia. Petrus dengan senang hati pergi dan ikut dia. Petrus juga sementara ada tagih, tapi pada waktu Yesus bilang, hei, ikut aku.
Dia tinggalkan ikut uang, lalu dia mulai ikut Yesus. Karena mengikuti Yesus karena dia adalah sumber segala-galanya. Amin. Makanya tadi saya kasih tahu para pemuda-pemudi, Anda punya berkas atau orang tua yang sebentar urus berkas sudah naik di BKD, nanti kirim ke pusat, sudah ke pusat. Ingat, Anda ikut Tuhan, pasti Tuhan akan beri keberhasilan. Amin. Yang penting saudara kerja dengan baik, saudara dengan iman, percaya bahwa dia turun campur tangan dalam setiap pekerjaan saudara. Maka di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah tidak akan mengecewakan kita, tapi dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Karena itu apapun yang sedang saudara sudah gumuli, tetap gumuli terus, berdoa terus. Berdoa Tuhan diutamakan. Utamakan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, maka Tuhan akan siap menjawab. Tuhan akan siap memberkati. Sehingga pada akhirnya apa? Kita pulang ada sukacita. Senang selalu senang. Oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku selamanya. Kalau dia Yesus serta kita selamanya, pasti keberhasilan kita akan beroleh. Keberuntungan kita akan beroleh. Asal ingat, jangan kecut dan tawar hati. Ini ingat itu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan menoleh kiri atau ke kanan. Pandanglah ke depan, karena dia Yesus ada di depan. Dia pasti akan menjawab persoalan saya. Dia akan membuat akhirnya saudara bisa berhasil. Kalau sudah berhasil, jangan lupa Tuhan. Carilah dahulu kebenaran. Tetap setia dengan Tuhan. Jangan sampai ada seorang bapak yang pernah janji dengan saya pada tahun 97. Ya, 97. Dia bilang begini, Bapak, ketika Bapak berdoa saya berhasil, saya pegawai negeri saja, pegawai negeri, maka saya akan beri. Dia bilang, saya akan beli. Ya, pakai foto itu nama apa? Ya, ya itu yang pakai foto itu. Terus dia apa? Yang besar. Ya, yang besar itu pakai suti punya itu. Ya, dia bilang itu dia memberikan saya. Saya bilang engkau yang ngomong. Saya tidak ngomong, engkau yang ngomong. Saya berdoa Tuhan Yesus berkati ini orang ini. Sampai hari ini dia pas tes dia lulus pegawai negeri, saudaraku. Sampai hari ini saya punya HP dia tidak pernah telepon. Makanya dia nomor saya sudah hapus. Dia nomor saya sudah hapus. Tapi baru-baru saya berjumpa dengan dia. Saya pikir dia mau omong lagi. Ternyata dia tidak omong lagi. Dia omong yang lain. Ya. Karena dia sudah omong yang lain, maka saya minta dia pun nomor HP lagi. Betul ya, saya minta dia pun nomor lagi. Karena saya sudah punya pergumulan, saya punya anak mau nikah jadi. Karena dia yang kasih PS, jadi saya mesti minta dia pun nomor. Haleluya. Tapi itu orang saya tidak mau menyebut nama, jangan sebut dia nama di sini. Ya. Karena inilah memutarbalikkan janji. Amin. Yang kedua, ada anggota dewan yang bilang, Bapak, setelah saya duduk, Bapak berdoa saya berhasil. Maka ingat, rumah di Tombang kami segera renovasi. Saya bilang, Bapak ngomong terima kasih. Ini sudah masuk ke tahun keempat, belum ada respon juga. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa seperti ini? Saya bilang, Tuhan kenapa seperti ini? Amin. Tapi hanya suara Tuhan datang. Engkau diangkat menjadi memberkati orang, bukan orang yang memberkati engkau. Saya bilang, Tuhan, terus kenapa satu rumah ini dia yang ngomong? Iya, usaha sendiri. Amin. Usaha sendiri, utamakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan merenovasi dengan dia punya cara tersendiri. Amin. Bukan soal begini Bapak aja bilang, besok itu pasir turun, batu turun, kayu turun, seng turun. Bukan seperti itu saudaraku. Tapi kalau itu aja hati dia pasti besok itu sudah turun. Tapi kalau tidak, 10 tahun yang datang juga tidak. Haleluya. Karena orang yang dijamah hatinya, pasti dia akan memberkati orang lain. Amin. Dia akan memberkati orang lain. Kalau tidak. Ini saya memberitahu pada saudara. Tidak akan. Kenapa? Karena hatinya ditutup rapat-rapat oleh iblis. Tapi kalau hati yang terbuka, dia pasti akan memberkati orang lain. Seperti Petrus, dia memberkati orang lain. Dia tidak hanya pikir dia punya diri sendiri, tapi dia memberkati orang lain.
Kita ini kebanyakan pikir kita sendiri, tapi tidak pikir orang lain. Tapi Petrus dia pikir juga orang lain. Makanya itu dia punya perahu ikan ada, dia suruh orang lain juga datang menolong, dan dia harus kasih juga. Bukan dia kasih naik dia langsung bilang kamu jangan sudah. Tidak. Amin. Dan pada akhirnya dia mengikuti Yesus. Setelah dia tinggal ke segala sesuatu, dia mulai ikut Yesus. Ya, ikut Yesus itu sangat indah. Amin. Memang sekalipun kita ikut Yesus bilang begini, barang siapa yang ikut aku, dia bilang apa? Sanggar diri dan pikul salib ikut aku. Di dalam ikut Yesus itu pasti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tapi ingat, dia ada untuk saudara saya. Petrus semalam mencarikan tidak dapat, tapi karena dia ada, dia Yesus ada buat dia waktu yang tepat. Maka itu ketika kita berdoa dan berdoa, belum datang waktunya, jangan cepat-cepat putus asa, karena belum waktunya. Kalau sudah tepat waktunya, maka dia pasti akan memberkati. Sehingga pada akhirnya apa? Dulu kita menangis, sekarang Anda tidak menangis lagi. Amin. Dulu kita suka minta uang, sekarang kita tidak minta uang lagi. Kenapa? Dia Yesus sudah siapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dia Yesus siapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa? Dia sumber segala-galanya, saudaraku. Dia pasti akan memberkati. Amin. Amin atau tidak? Amin. Begitu. Ya, saudara saya pernah minta pulsa sama orang. Orang bilang begini, kenapa itu suka minta pulsa terus? Terus saya bilang, kan itu hari yang kakak yang orang bilang, kalau kakak pulsa tidak ada yang minta. Makanya sekarang kakak minta. Kok kenapa yang ngomong begitu? Ya kakak di tahap dia tidak ada waktu air laut itu dia turun dan dia naik. Dia bilang begitu. Ya saya bilang, itu nah sekarang air laut turun saja dia jangan naik lagi. Begitu. Amin. Begitu. Makanya sampai hari saya tidak minta dia lagi. Dalam kurang lebih 1 tahun ini saya tidak minta lagi. Amin. Begitu. Mintalah maka diberikan. Ketuklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kamu akan dapat. Amin. Yang penting kita harus tinggal di dalam dia dulu. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam dia, maka minta apa saja yang dikehendaki, pasti dia akan terima. Amin. Jadi pada waktu kita tinggal di dalam dia, hidup di dalam dia, minta apa saja pasti dia akan berikan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, menjadi kekurangan, beban hidup, pergumulan, masa depan, pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, dia pasti akan siapkan yang terbaik. Tidak akan mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tapi dia Yesus tidak pernah mengecewakan. Manusia boleh menggagalkan, tapi dia Yesus tidak pernah menggagalkan. Kenapa? Dia bertanggung jawab atas hidupku dan hidupku. Karena itu buka hati, buka diri, bahwa Tuhan ini saya rindu hari ini, malam ini saya mau ikut Engkau. Mengikut Yesus adalah keputusanku, bukan keputusan orang lain. Kenapa? Saya sudah diberkati dan berkat kelimpahan, maka saya ingat Tuhan dan tetap ingat dia. Mari kita ikut dia sampai dia datang. Amin. Menjadi pertanyaan saudara mengikut Yesus. Coba angkat tangan yang mengikut Yesus. Ya, silakan berdiri. Silakan berdiri, saudaraku. Yang mengikut Yesus silakan berdiri, saudara-saudaraku. Dan katakan kepada Tuhan bahwa ini saya. Malam ini saya mengikuti Yesus, keputusan saya mengikuti Yesus. Saya rindu saya mengikuti Yesus. Saya tidak lagi ikut saya punya mau, tapi saya mengikuti Yesus punya mau. Saya ikut apa yang Tuhan mau. Selama ini saya ikut saya punya mau, tapi malam ini saya sudah firman Tuhan. Saya tidak lagi ikut saya punya mau. Saya tidak lagi ikut saya punya keahliannya, tapi saya rindu Engkau Yesus adalah sumber segala-galanya. Engkau yang dapat memberi jawaban kepada saya. Suka atau tidak suka, saya membuka diri. Engkau Yesus ada rumah tangga saya, Engkau ada dalam pekerjaan saya, Engkau ada pendidikan saya, Engkau ada masalah saya, Engkau ada kekurangan saya, Engkau ada sakit penyakit saya, Engkau ada rumah tangga saya, Engkau ada kantor saya, Engkau ada sekolah saya, Engkau ada jemaat saya. Saya rindu saya diberkati oleh Tuhan, karena memang dia sumber segala jawaban yang pasti. Malam ini dia ada untuk saudara saya. Tidak mungkin dia berkata saudara menangis dan menangis terus, kecewa dan kecewa terus, karena dia siap mengangkat saudara saya. Mungkin malam ini kita yang mengalami kekecewaan, keputusasaan. Petrus mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena semalam dia cari ikan tapi tidak dapat 1 ekor pun. Kenapa? Karena waktu Yesus belum hadir. Tapi pada waktu pagi Yesus hadir, maka
Yesus dapat menjawab. Yesus menyuruh dia dan dia taat kepada perintahnya. Maka dalam perintah itu berkat turun di atas usaha dia, berkat turun di atas kehidupan dia, dalam pekerjaan dia, di tempat di mana dia usaha, berkat turun di atas kehidupan dia. Malam ini juga saudaraku, mungkin usaha gagal, pekerjaanmu selalu gagal dan gagal, pergumulan gagal dan gagal, ada kekecewaan yang saudara alami. Baik kita yang sebagai tim atau kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, saya percaya kita tidak pernah luput dari kekecewaan, kegagalan. Malam ini dia Yesus ada dalam firman-Nya. Dia telah berbicara kepada saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh menyembah kepada Dia bahwa Tuhan Engkau sebagai penolong buat saya. Engkau tidak akan pernah mengecewakan saya. Manusia boleh mengecewakan saya, tapi Engkau Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Penolong yang setia. Jemaat Tuhan yang sementara mengalami kemelut hidup, yang sementara mengalami kegagalan dan kekecewaan, saudara baik dari tim ataupun juga dari jemaat yang mengalami, saudara silakan datang di depan sini untuk didoakan saudara. Haleluya Roh Kudus. Karena Dia Bapa tahu apa yang menjadi beban hidup, apa yang menjadi beban pergumulan. Dia tahu. Anda kecewa, Anda putus asa, Anda gagal dan kecewa, Dia ada untuk saudara. Anda mengalami kekurangan, Dia ada untuk saudara. Tanganmu gagal, Dia ada untuk saudara saya. Anda mengecewakan engkau, Dia ada untuk engkau. Dia tidak akan pernah gagal memberi jawaban. Penolong yang setia. Haleluya Roh Kudus. Sebentar pujian berjalan, saudara yang mau didoakan selamat datang di dekat sini. Yang tadi angkat tangan, saudara selamat datang di sini. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ikut Yesus bukan kata orang, tapi apa keputusan Dia dapat Tuhan bahwa malam ini saya ikut Yesus. Saya mau ikut manusia, tapi saya ikut Yesus. Karena banyak orang yang ikut manusia, banyak ini dia gagal. Tapi
segala sesuatu yang tidak benar dan saya mengikuti Yesus. Itu adalah keputusan saya, bukan keputusan orang lain, tapi itu keputusan saya di hadapan Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Masa-masa berdoa diri. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Mari kita katakan, Roh Kudus kau ada di sini, saya minta Bapak dia di sini. Berdoa untuk mereka yang ambil keputusan mengikuti Yesus. Doakan mereka supaya bukan hanya hari ini saja keputusan, tapi mereka akan ikuti sampai dia datang. Haleluya Kudus. Haleluya Kudus. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Nasihimu bila kau sadar dirimu dia bertanggung jawab. Dia selesaikan masalah persoalan. Dia selesaikan kemudian hidup. Apa yang susahnya dia bertanggung jawab. Rohku diutus aku. Ya Bapa. Ketika kami mengikuti Tuhan tanpa ada keputusan dalam pribadi kami, dan tanpa Tuhan yang menarik kehidupan kami dan hati kami, maka kami akan jatuh dan bahkan mungkin kami tidak bangun lagi. Tapi ketika kami mengambil keputusan dan Tuhan menarik kami mendekat kepada-Mu, kami akan tetap dipegang oleh-Mu dan dituntun oleh-Mu. Kami tetap ada dalam rangkulan-Mu, ada dalam pegangan tangan-Mu, ya Bapa. Karena itu Tuhan, perhatikanlah kami masing-masing pribadi. Baik kami sebagai orang tua, kami sebagai anak muda, kami sebagai anak-anak yang ada pada saat malam hari ini, ketika kami menjalani kehidupan kami masing-masing, ada begitu banyak hal yang kami hadapi dan kami alami, yang mungkin saja membuat kami bisa terjatuh. Kami mohon kepada Dia Bapa, tolonglah kami masing-masing dalam kasih setia-Mu. Jamalah kehidupan kami masing-masing dalam jamahan-Mu. Rangkullah semua kami masing-masing dalam rangkulan-Mu. Gendonglah kami dalam pangkuan-Mu, ya Bapa. Dan biarlah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hati kami, untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan ada yang
Dalam nama Yesus, Allah pulihkan dan Allah sembuhkan. Bagian-bagian tubuh yang sakit, bagian-bagian tubuh yang luka, bagian-bagian tubuh yang terganggu, tulang-tulang, sum-sum, daging-daging, urat-urat, dalam nama Yesus, Allah angkat, lepaskan, pisahkan, pulihkan dan sembuhkan. Yang sementara menggumuli suami, yang sementara menggumuli anak-anak, Allah hadir dalam kehidupan mereka. Allah adalah bantu mereka. Dan biar mereka dalam pemilihan Tuhan. Yang sementara menggumuli istri dan keluarga, Tuhan hadir, menjamah, memberkati, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan dan masalah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Semua kami yang telah mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Allah dan Yesus, kuatkan kami untuk terus melangkah. Tuhan tolong kami agar kami tidak menoleh ke belakang. Arahkanlah pandangan kami untuk terus berlari ke depan, mengejar, mendapatkan apa yang Tuhan telah tentukan bagi kami sampai masuk pada garis finish. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, saudaraku yang sakit tetap berdiri, yang tidak sakit saudara kembali ke tempat. Yang sakit tetap berdiri. Kita menyanyi satu pujian di dunia, dan yang tidak sakit kembali ke tempat. Yang sakit sakit
Kalau ada seorang yang selama ini tidak mau berdamai, entah dia nona atau dia nyong atau dia laki-laki atau dia perempuan atau dia orang tua atau dia anak, sampai hari ini belum bisa berdamai. Kalau ada saudara, angkat tangan, saya akan berdoa di sini. Semua tunduk kepala. Yang sampai hari ini dia belum bisa berdamai, duduk. Angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, saudara saya doakan. Tidak boleh lihat teman-teman, masing-masing. Sampai malam ini dia belum bisa berdamai. Kenapa? Hatinya terganggu. Kalau ada saudara angkat tangan di tempat di mana yang kau duduk, angkat tangan dan saya akan berdoa. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Jangan malu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita malu dengan Tuhan, kita begitu. Haleluya. Harus malu di hadapan Tuhan, jangan malu dengan manusia. Kita banyak kali malu dengan manusia, tapi kita tidak malu di hadapan Tuhan. Malam ini kita harus perlu malu di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan ini saya selama ini saya terganggu terus, tapi saya hanya terus terpendam terus. Saya rindu ada pemulihan Tuhan yang terjadi malam ini. Haleluya. Baik sebagai mama, sebagai anak muda, Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu pikiran saudara. Tuhan sudah dengar keluh kesah saudara. Tuhan sudah dengar keluh kesah saudara. Dia akan turun tangan. Haleluya. Angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Bapa Tuhan langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus, Engkau melihat setiap tangan yang sebentar angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tahu pribadi lepas pribadi. Mereka yang sebentar mengalami kekecewaan, keputusasaan. Mereka yang sebentar hati yang gundah gulana, yang sampai hari ini mereka belum bisa memaafkan atau mereka belum bisa mengampuni. Masih ada kekecewaan terus menghantui hidup mereka. Dalam nama Yesus, baik dia pemuda atau dia pemudi atau dia orang tua, dalam nama Yesus Tuhan lihat tangan mereka dan lihat hati mereka. Kami tidak bisa lihat hati mereka, kami tidak bisa lihat hidup mereka. Tapi Engkau Yesus malam ini Engkau lihat mereka. Baik dia laki-laki atau dia perempuan, dia orang tua atau anak muda. Engkau tahu kehidupan mereka dan Engkau menjadi jawaban buat mereka. Sehingga ketika mereka pulang, mereka bisa memaafkan sama-sama. Karena Engkau tidak tahu besok atau kapan kami mati. Karena selagi masalah kesempatan ini kami mau berdiri untuk memaafkan orang lain, supaya ketika Engkau datang keselamatan itu menjadi bagian buat kami semua. Tuhan ampuni bagi mereka dan berkati mereka semua. Dan percaya bahwa ketika mereka kembali, kalau Petrus diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan dengan ikan yang begitu banyak, maka percaya bahwa mereka juga akan dapat diberkati oleh Tuhan apabila mereka sudah memaafkan satu sama lain. Terpujilah kekal bahwasanya kasih setia kekal selama-lamanya. Apakah terhadap pacar, atau apakah terhadap orang tua, terhadap kakak beradik, atau terhadap anak-anak, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan memberkati mereka. Sehingga biar ada damai Kristus turun dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Ada sukacita yang turun dalam kehidupan mereka. Sehingga kecewaan keputusasaan dapat dilepaskan dari kehidupan mereka. Hati yang guna-guna dapat dilepaskan. Memiliki hati yang sukacita dan hati yang damai sejahtera. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Kasih turun tangan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Makasih Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, Engkau ada untuk kami. Engkau tetap bertanggung jawab untuk hidup kami semua, khususnya anak-anakmu yang sebentar angkat tangan dan sudah angkat tangan dan sudah didoakan. Mereka sudah bergabung untuk mengikuti Yesus, tapi bagaimana Tuhan? Ada yang mendoakan dan punya pergumulan pekerjaan, usaha, kehidupan mereka Tuhan. Manusia tidak bisa menjawab, tapi dia Yesus pasti akan menjawab. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus, haleluya Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau penolong, Engkau penjawab doa yang pasti. Engkau yang penuh pengharapan kami. Kami tidak bisa harap kepada siapa-siapa, tapi Engkau satu-satunya yang kami harapkan adalah Yesus, sumber segala harapan dan jawaban yang pasti. Dan kami percaya firman dapat digenapi dalam hidup kami. Kalau kami sudah memberikan tempat bahwa Yesus ada untuk kami dalam rumah tangga, dalam pribadi, pribadi, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, maka percaya apa yang kami gumuli,
kami akan menikmati, kami akan merasakan kehidupan. Dan kita berdoa buat setiap yang ada di pada saat ini, baik di anak kecil, pemuda-pemudi, remaja, orang-orang tua, laki-laki dan perempuan, dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua kami yang sementara melakukan pendidikan, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai pada perguruan tinggi, jauh dekat, semua kami dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sementara menggumuli pekerjaan, Tuhan menjadi jawaban. Ada anak-anak Tuhan yang sudah masukkan berkas. Kami berdoa, baik itu dia guru atau dia pegawai, siapapun dia yang sudah masukkan berkas mereka masing-masing, baik itu sudah naik di BKDA, kirim ke pusat. Kami berdoa supaya Tuhan berkati. Hamba percaya janji firman Tuhan pasti digenapi. Karena itu Allah turun tangan dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan ke depan. Dan ada yang sementara menggumuli masa depan, kami berdoa Tuhan berkati. Ada yang menggumuli pasangan hidup, Tuhan yang siapkan yang terbaik buat mereka, sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang damai, sejahtera, dan sukacita. Ada yang menggumuli rumah tangga yang sementara ambruk, kami berdoa supaya Tuhan yang turun tangan, sehingga pada akhirnya dalam sejahtera itu di dalam rumah tangga mereka. Ada yang usaha tetapi kegagalan demi kegagalan terus, Tuhan yang turun tangan. Ada kakak adik yang tidak baku aman sampai hari ini, Tuhan Yesus tolong supaya ada kedamaian tercipta. Ada suami istri yang tidak berdamai sampai hari ini, Tuhan buat mereka berdamai. Ada majelis dengan jemaat yang sampai hari ini tidak ada akur, tidak ada kedamaian, Tuhan Yesus tolong supaya ada kedamaian. Terima kasih Bapa, terpujilah kekal kekal. Dalam nama Kristus Yesus, anggota persekutuan doa Bethesda di tempat ini, hamba doakan Tuhan berkati. Hamba juga berdoa buat wakil pendeta, bahkan juga semua satu jemaat, hamba doakan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, baik Bapak, Mama, anak-anak muda yang dipakai Tuhan di tempat di jemaat ini, doa kami Tuhan berkati. Bahkan semua jemaat Tuhan, hamba doakan Tuhan berkati. Terpujilah kekal yang sudah mengambil keputusan di hadapan Tuhan bahwa mereka ikut Yesus. Kami percaya bahwa mereka sudah mengukur Tuhan sudah memberkati mereka semua. Terpujilah kekal dalam nama Yesus. Semua usaha pekerjaan, guru, pegawai, petani, ibu rumah tangga yang kerja di sawah atau yang sebagai veterinar, yang kerja di ladang, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Mawar-mawar mereka, baik itu kemiri atau pisang atau apapun yang Allah vanili, kami berdoa Tuhan berkati, sehingga semuanya itu mereka dapat hasil. Mereka pergunakan kebutuhan mereka dan untuk hormatan kepada bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Tanah mereka di mana mereka berada, tanah itu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah kekal dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Haleluya, haleluya, amin.